Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya istilah historiografi digital ini merupakan istilah yang tidak tepat ya, karena yang namanya historiografi ini mestinya dalam bentuk tulisan. Ya, jadi paling banyak historiografi itu dituliskan oleh sejarawan dalam bentuk laporan-laporan, kemudian karya yang dicetak dalam bentuk buku. Nah, sehingga itulah memang layak disebut historiografi. Tetapi kalau historiografinya itu dipaparkan melalui audiovisual, itu sebenarnya merupakan historiografi yang tertunda. Artinya sejarawan sebenarnya mempunyai kesempatan menulis pada waktu yang akan datang, karena memang sejarawan sedang dikejar oleh waktu, maka dia akan mengekspresikan hasil penelitiannya itu dalam bentuk audiovisual. Ya, tujuannya adalah agar karyanya itu bisa dinikmati secepat mungkin, karena para penikmat sejarah atau sejarawan lain bisa melihat karya itu melalui audiovisual. Jadi informasi audiovisual itu adalah informasi yang murah, cepat, dan tidak melelahkan. Jadi pada masyarakat secondary orality, karya sejarah dalam bentuk digital ini sangat membantu, terutama untuk menyebarkan informasi secepat-cepatnya dan mudah serta murah. Karena menulis buku itu ya, dan kemudian diterbitkan, maka penerbitan buku itu akan menjadi mahal karena biaya cetak dan juga biaya publikasi itu bisa menghabiskan banyak biaya. Nah, sehingga sebenarnya memang karya-karya tertulis memang bisa disebarkan melalui digital. Di samping ada digital audiovisual, sejarawan bisa juga mempublikasikan karyanya dalam bentuk misalnya file-file yang ada dalam bentuk PDF misalnya, bisa disebarkan secara cepat ya, dan bisa juga murah. Jadi historiografi digital di satu sisi bisa dalam bentuk menyebarkan informasi tertulis ya, tadi lewat file-file PDF, jadi lebih murah. Nah, tetapi sebenarnya di satu sisi, satu hal yang menyedihkan bagi penulis atau sejarawan, dia tidak mendapatkan keuntungan finansial dari karya yang ditulisnya itu. Artinya sejarawan tidak bisa menjual pemikirannya itu, hasil karyanya itu ke publik ya, tetapi sebaliknya publik mendapatkan hasil historiografi kita yang tertulis itu dengan gratis. Nah, ini sejarawan tentu harus berbesar hati gitu ya, ketika dia menulis dan kemudian disebarkan melalui digital, maka sejarawan memang tidak mempunyai keuntungan, yang tentu saja berbeda ketika karya sejarah itu dicetak dan dijual bukunya
Jadi dengan adanya buku elektronik, maka sebenarnya memang sejarawan atau penulis-penulis di bidang lain akan memang dirugikan oleh situasi zamannya itu. Nah, jadi ketika menulis itu sudah memerlukan waktu, konsentrasi, ya, biaya, dan tenaga, maka ketika para sejarawan berpikir untuk apa menulis, karena tidak ada keuntungan finansial apapun dan kurang efektif ya, karena keefektivitasan informasi digital seperti dalam bentuk audio visual itu jauh lebih cepat, jauh lebih efisien, jauh lebih efektif, dan juga lebih murah. Artinya sejarawan tidak dirugikan secara finansial dan juga secara idenya. Artinya ide-ide itu tidak dihargai ketika ia menyebarkan dalam bentuk file-file PDF. Tetapi sebaliknya, kalau dia menyajikan dalam bentuk channel-channel YouTube, maka ia pun bisa memperoleh keuntungan finansial sebagai YouTuber. Nah, oleh karena itu sejarawan berada antara penulisan sejarah yang dalam bentuk yang konvensional, yaitu yang harus tercetak dalam bentuk buku, tetapi dia juga harus dalam bentuk audio visual yang lebih cepat, lebih murah, dan mungkin bisa menutupi ya, keperluan finansial melalui channel-channel itu. Dan inilah mungkin merupakan fenomena sejarah modern sekarang ini. Jadi sejarah modern penulisannya atau historiografi modern penulisannya berada pada titik menyebarkan file-file PDF dan juga menyebarkan informasi melalui audio visual. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.